Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kita dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang materi filsafat moral, yang dimana saya, Abdul Salam, selaku moderator. Adapun yang akan menjelaskan atau membaca materi yakni Okta Suryani, Selvi Putri Maharani, Intan Rizkiah, Putri Haliza, Nadia Juwita Lestari, Niken Putri Utami Septiana Sujoto, Jani Dararatu, dan selaku editor video ini Dian Kusuma Mahendra. Langsung saja, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saudari kita, yakni Okta Suryani. Okta Suryani, kepadanya dipersilahkan. Filsafat moral dan etika. Filsafat moral merupakan kajian ilmu yang secara garis besar membahas tentang macam-macam teori etika. Dalam teori etika, terdapat 2 pembagian diantaranya, teleologis dan deontologis. Teori teleologis menentukan baik buruknya suatu tindakan dari baik buruknya akibat yang menjadi tujuannya. Berbeda dengan etika teleologis, etika deontologis berpandangan bahwa moralitas suatu tindakan melekat pada tindakan itu sendiri, bukan dari finalitasnya. Filsafat etika atau moral yaitu ilmu yang dipakai dalam nilai norma moral yang menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Kamus Psikologi, pengertian moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Adapun pengertian moral menurut beberapa tokoh diantaranya, 1. Menurut WJS Purwadarminta, menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku. Yang kedua, menurut Sonny Keraf, pengertian moral adalah moral dapat digunakan untuk mengukur kadar baik dan buruknya sebuah tindakan manusia sebagai manusia. Mungkin sebagai anggota masyarakat atau member of society, atau sebagai manusia yang memiliki posisi tertentu atau pekerjaan tertentu. Ketiga, menurut Dewey, mengatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Karakter. Karakter merupakan suatu implementasi dari tingkah laku dan sikap seseorang, di mana salah satu pilar penting yang akan menentukan prestasi dan pencapaian seseorang. Oleh karena itu, proses pemahaman mengenai pendidikan karakter ini harus mulai ditanamkan sejak dini, agar dapat menjadi dasar yang kuat bagi seseorang untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Oleh sebab itu, nyatanya pendidikan karakter pada saat ini diimplementasikan ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya terintegrasi dalam mata pelajaran PKN, pendidikan agama, dan mata pelajaran yang relevan, tetapi pendidikan karakter juga terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Hal ini setuju untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang ia ambil. Tetapi akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan oleh permasalahan krisis moral yang terjadi di kalangan generasi muda bangsanya. Semakin hari, permasalahan mengenai krisis moral ini sudah semakin memprihatinkan. Maraknya kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah, seperti mencontek, membolos, tawuran, pergaulan bebas, dan berbagai perilaku penyimpangan lainnya, merupakan bukti bahwa generasi penerus bangsa ini sudah sangat rusak. Jika secara terperinci tentang kerusakan moral yang terjadi pada generasi muda bangsa, mungkin tidak akan ada habisnya. Tetapi hal ini dapat kita rasakan secara nyata dampak yang ditimbulkan
oleh kekrisisan moral yang terjadi pada saat ini. Lalu, apa faktor yang menyebabkan rusaknya moral pada generasi muda saat ini? Berikut pemaparan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan moral. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kedua, memudarnya kualitas keimanan. Ketiga, pengaruh lingkungan. Keempat, hilangnya kejujuran. Kelima, hilangnya rasa tanggung jawab. Keenam, tidak berpikir jauh ke depan. Ketujuh, rendahnya disiplin. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada generasi penerus bangsa, maka solusi untuk masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Yang keempat, perluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri. Dan yang keenam, mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, organisasi atau pihak terkait saat ini sedang berkembang dan menerapkan penanaman pendidikan karakter, karena pendidikan karakter ini merupakan suatu alat untuk memperbaiki perilaku dan moralitas kaum muda Indonesia sebagai kaum penerus bangsa Indonesia. Tetapi bukan hanya pemerintah atau instansi-instansi terkait saja yang bertanggung jawab atas kerusakan moral menciptakan generasi muda saat ini, melainkan semua elemen atau lapisan masyarakat harus ikut serta untuk memperbaiki sikap dan generasi moral bangsa, terutama para orang tua. Karena dengan ditanamkan karakter pendidikan sejak dini, diharapkan dapat mengurangi dan meminimalisir permasalahan yang terjadi di kalangan generasi muda Indonesia pada saat ini. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.